hari ini, bila dunia tanpa digital, bisakah kamu bayangkan? Atau keduanya terlanjur berjodoh? Coba kita lihat. Dulu, saat pertama kali mendengar lagu Jadikanlah Aku Pak, Ibadah akan segera dimulai. Jemaat diminta untuk berdiri.
Jemaat, kita akan menghabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat. Puji Tuhan, hari ini satu kesempatan lagi Tuhan berikan bagi kita untuk menikmati kasih dan anugerah-Nya. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sekaligus membawa kita mengenal Allah secara pribadi, membawa kita mengalami indahnya suatu kehidupan pribadi dalam penyertaan Allah yang penuh dengan kasih setia. Mari dengan sikap yang terbaik dan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita nyatakan pujian penyembahan kita dengan satu pengakuan kepada Allah, dengan pujian karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus.
rasa waktu begitu cepat. Tanpa kita sadari, hari ini kita telah memasuki dalam pertengahan bulan Mei. Waktu terus berjalan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, masih bisa bernafas, masih bisa melihat mentari pagi ini, masih bisa melihat orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, dan lebih dari itu, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pagi ini. Itu semua adalah kemurahan Tuhan semata. Pagi ini saya berikan kesempatan kepada setiap kita datang secara pribadi kepada Tuhan, menaikkan syukur atas apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saya dan saudara, atas apa yang kita alami dan kita rasakan, atas kebaikan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 32 ayat 5, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tak kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku." Mari kita seperti Raja Daud yang terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita, agar kita layak di hadapannya. Dan ingat satu janji Tuhan kepada kita, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Telah kita lakukan dan mohon pengampunan agar kita layak di hadapannya. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa sumber kekuatan, kebenaran dan pengharapan. Bapa yang selalu setia memelihara hidup kami, kasih-Nya yang sungguh sempurna, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keberadaan kami. Engkau adalah Allah kami yang tidak dapat kami sejajarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bahkan kesempatan beribadah pagi ini. Bapa, kami mengangkat hati dan menyatakan syukur kami kepadamu. Dengan hati yang penuh syukur oleh karena kebaikan-Mu, dengan hati yang hancur oleh karena pelanggaran kami.
Ini kami Tuhan, kami letakkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami, perbaharui kami Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pribadi yang sangat mempesona atas setiap perbuatannya. Dia mengubahkan hidup saya dan saudara. Dia menjagai saudara dan saya untuk melangkah di jalannya. Dengan penuh sukacita saya mengajak kita bersama-sama memujikan pujian, Kau sungguh mempesona. Kau sungguh mempesona segala perbuatan. Kau sungguh mempesona segala perbuatanmu.
saudara yang dikasihi Tuhan, pujian Kidung Jemaat nomor 58 yang menyatakan Maha Kasih yang ilahi yang mendiami hati kita dan Dia sumber kasih yang besar. Mari kita pagi ini bersama-sama kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 58. Maha Kasih ilahi, nikmat sorga turunlah diami hati kami. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, Kau tetap Allah. Tetap pada siap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap pada siap Engkau Tuhan,
memandang kepada kasih karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sebenarnya tertunduk malu, tidak berani mengangkat muka kami menghadap Engkau. Oleh karena begitu banyak pelanggaran yang telah kami perbuat. Namun kasih setia-Mu tak pernah berlalu dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini, oleh rahmat dan anugerah-Mu, Engkau izinkan kami untuk ada di tempat ini beribadah kepada-Mu, melayakkan kami untuk menghampiri takhta kekudusan-Mu. Terlebih, Engkau memperlihatkan kepada kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami, dengan tidak jemu-jemu menyampaikan isi hati-Mu, mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami hari demi hari tidak makin tersesat, tetapi Engkau selalu mengingatkan kami, mengajak kami untuk pulang kembali ke jalan-Mu yang benar. Kami berterima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh mendapatkan tempat di hati kami, dan sekaligus akan menjadi remah dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati waktu ini, berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan memiliki hasrat untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, hamba serahkan diri hamba serahkan diri hamba ke hadapan-Mu. Kiranya dilayakkan dan dikuduskan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut sabda-Mu. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matius ya. Sepanjang beberapa minggu ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan, kita akan mengeksposisi satu kitab Injil Matius ya. Kemarin Ibu Jen sudah khotbah dengan tema semua karena anugerah dari silsilah Yesus Kristus. Hari ini saya akan melanjutkan tema di pasal 1 ayat yang ke-16 dengan tema keilahian Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saya ulangi. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus oleh perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus itu mengundang banyak kontroversi dan penolakan, baik dari pihak-pihak yang ada di dalam gereja maupun pihak-pihak yang ada di luar gereja. Sejak dulu doktrin tentang kelahiran Tuhan Yesus itu mengundang banyak kontroversi dan penolakan. Di dalam Toldot Jesu ya, sejarah Yahudi tentang Kristus. Tolong PowerPoint-nya. Sejarah Yahudi tentang Kristus itu diajarkan bahwa Yesus adalah anak di luar nikah dari hubungan ibunya yaitu Maria dengan seorang prajurit yang bernama Pantera. Jadi sejak dulu orang-orang Yahudi sudah mengajarkan kepada keturunan mereka bahwa tidak benar yang namanya Yesus itu dilahirkan oleh Maria seorang pelawan. Tidak. Jadi Yesus itu adalah hasil hubungan gelap antara Maria dengan seorang prajurit yang bernama Pantera. Dan ironisnya,
Di akhir abad yang ke-19, ada seorang pendeta liberal yang melayani di satu gereja yang begitu megah di New York. Gereja itu namanya Riverside. Di atas mimbar yang begitu megah itu, pendeta ini yang bernama Harry Emerson Fosdick ini mengatakan bahwa ia tidak percaya Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Ironis bukan? Seorang pendeta yang melayani di sebuah gereja yang begitu besar, di atas mimbar yang begitu megah, menyangkal bahwa Tuhan Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Nah saudara, orang-orang yang menolak kelahiran Tuhan Yesus oleh perawan Maria, sesungguhnya mereka menolak keilahian Yesus atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Jadi bagi mereka, Yesus itu bukan Tuhan. Bukan. Karena dia dilahirkan dari hubungan yang gelap antara ibunya dengan seseorang. Dia bukan dilahirkan secara supranatural, enggak, bukan oleh seorang perempuan muda, perawan, bukan. Jadi sesungguhnya mereka menolak keilahian Tuhan Yesus atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Ironis bukan? Nah saudara, hari ini kita akan belajar keabsahan doktrin kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan belajar ya, keabsahan doktrin kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya harap ketika kita selesai mendengar khotbah ini, kalau nanti ada seseorang yang berkata, atau ada ustadz yang berkata, seperti yang saya baca di Babe, ada orang Kristen yang berkata begini, Yesus itu Tuhan dilahirkan oleh perawan tanpa ayah. Lalu ustadz ini menjawab orang Kristen ini begini, oh iya ya, jadi Tuhan Yesus itu menjadi Allah karena dia tidak punya ayah ya. Dilahirkan oleh perawan. Kalau begitu, bukankah Adam lebih layak menjadi Tuhan? Karena dia tanpa ayah dan tanpa ibu. Lalu saya baca di dalam berita itu dikatakan orang Kristen ini nggak bisa menjawab. Saya sedih. Saya harap ketika kita mendengar khotbah ini, kita bisa menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya simpel saja kalau kita mau menjawab. Kenapa Tuhan Yesus kita katakan itu menjadi Tuhan? Dilahirkan oleh perawan tanpa ayah. Dan Adam, sekalipun lahir tanpa ayah dan ibu, tidak bisa disebut Tuhan. Kenapa? Karena Adam diciptakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berinkarnasi. Simpel saja sebenarnya. Kita juga ciptaan. Masa ciptaan mau menyembah ciptaan sebagai Tuhan? Kan enggak. Kita akui Yesus sebagai Tuhan karena memang dia adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi mari kita belajar apa kata Alkitab. Kita belajar keabsahan doktrin kelahiran Tuhan Yesus ini. Nah saudara, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Nasnya berkata begini. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Minggu lalu Ibu Jen sudah menyinggung bahwa bangsa Yahudi itu menganut sistem patriark.
Sehingga ketika menulis silsilah tentang Tuhan Yesus, itu dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Kan bukan Abraham yang melahirkan Ishak, bukan? Tapi karena mereka menganut sistem patriark, laki-laki yang ditonjolkan. Sehingga ditulis Abraham memperanakan Yakub. Yakub, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Lalu kita sudah belajar 2 atau 3 tahun yang lalu tentang doktrin Alkitab. Bahwa Alkitab ini diinspirasi oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menuntun penulis Alkitab untuk menulis setiap kata benar tanpa salah. Karena Allah punya tujuan di dalamnya. Nah, di dalam silsilah Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah belajar tentang ada 4 wanita yang ditulis di sana namanya. Mengapa Allah izinkan mereka ditulis namanya di sana? Padahal mereka bukan perempuan yang baik-baik. Lalu bangsa Israel menganut sistem patriark. Kenapa Allah izinkan nama keempat wanita itu tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus dan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus? Karena Allah punya maksud ingin memberitahukan kita sesuatu. Nah, minggu lalu sudah dikatakan bahwa keempat wanita itu ditulis namanya, dicatat namanya di dalam silsilah Tuhan Yesus. Allah ingin menyatakan bahwa betapa besar kasih karunia-Nya. Masih ingat ya khotbahnya ya? Semua karena anugerahnya. Nah, hari ini kita lihat. Sama. Yakub memperanakan Yusuf. Tapi ditambahin suami Maria. Yang melahirkan Yesus. Jadi nama Maria ini diizinkan oleh Allah untuk ditulis di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau seharusnya kan begini, Yakub memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yesus. Harusnya kan begitu. Tapi nas ini enggak begini, nas ini bicara begini, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Artinya Maria yang melahirkan Yesus. Allah ingin menegaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus sungguh tidak ada intervensi laki-laki. Tidak ada hubungannya dengan Yusuf. Jelas hanya Maria yang melahirkan Yesus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu tidak ada intervensi laki-laki. Lalu kita lihat. Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Seseorang yang diurapi oleh Allah. Yang sudah ditentukan oleh Allah. Ditugaskan oleh Allah. Untuk menjadi penyelamat umat manusia. Jadi saudara. Dari ayat ini sebenarnya. Tuhan menuntun penulis kitab Matius menulis sedemikian untuk menekankan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Kelahirannya itu merupakan satu kelahiran oleh karena kuasa dari Allah sendiri. Tanpa intervensi laki-laki, tidak ada urusannya dengan Yusuf. Lalu ditekankan, disebut sebagai Kristus. Ini adalah orang yang diurapi oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya untuk menjadi penyelamat umat manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Terutama di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi bunyinya seperti ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kira-kira begitu ya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Immanuel itu artinya Allah yang menyertai kita. Tapi seperti yang saya katakan, memang sejak dahulu kala, doktrin tentang kelahiran Tuhan Yesus itu mengundang banyak kontroversi dan mengundang banyak penolakan. Sehingga orang-orang yang skeptis, yang menolak berkata begini, penggunaan kata perempuan muda di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu, dia memakai kata alma. Tolong saya punya PowerPoint. Itu memakai kata alma, bukan betula. Nah, bagi mereka yang skeptis itu bicara begini. Alma itu diterjemahkan perempuan muda. Yang namanya perempuan muda itu belum tentu perawan. Seharusnya kalau memang mau menekankan bahwa dia adalah perempuan muda yang perawan, harusnya memakai kata betula. Bukan memakai kata alma. Nah saudara, tapi ketika kita menelusuri terminologi kata yang dipakai, yaitu kata alma, sesungguhnya kata alma ini sama dengan kata maiden di dalam bahasa Inggris kuno. Jadi sungguh-sungguh menekankan, membicarakan secara kuat tentang keperawanan. Jadi kata alma ini sebenarnya sama dengan kata betula. Kalau kita telusuri etimologi katanya. Jadi alma itu sama dengan seorang perempuan muda tetapi juga perawan. Nah, para cendekiawan di dalam yang menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, itu mereka secara konsisten menerjemahkan kata alma ini sebagai perempuan muda yang perawan. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, bahwa akan lahir dari seorang perawan. Dia adalah Kristus, seseorang yang diurapi yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia akan dinamai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sudah dinubuatkan sebelumnya. Lalu saudara, supaya lebih jelas lagi, kita buka di dalam kitab Lukas ya. Di dalam kitab Lukas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ayat Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal pertama ayat ke-26 sampai ayat ke-38. Ya. Kita nggak usah baca semuanya, tapi saya akan menjelaskan begini. Lukas sesuai dengan judul perikop yang diberikan oleh LAI, menuliskan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-27, Lukas 2 kali mencatat istilah perawan. 2 kali dia memakai kata perawan. Jadi artinya, Allah melalui Lukas ketika menulis Lukas pasal 1 ini, sungguh-sungguh ini menekankan bahwa Maria adalah seorang perawan. 2 kali menulis perawan, menekankan sungguh bahwa Maria adalah seorang perawan. Lalu ketika Maria diberitahu oleh malaikat
bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria bingung. Maria bingung, maksudnya sesuatu yang gak logis. Saya seorang perawan, belum berhubungan suami istri, kok saya bisa mengandung? Sesuatu yang gak masuk akal, yang melawan hukum alam. Di dalam ilmu kedokteran pun itu gak make sense. Gak mungkin ada seorang perawan yang bisa mengandung. Kalau kita baca ya. Lalu ayat yang ke-35, malaikat menanggapi kebingungan Maria itu. Dan malaikat meyakinkan Maria bahwa sekalipun kamu adalah perawan, kamu bisa mengandung. Solusinya bagaimana? Dikatakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat bilang sama Maria, kau gak usah bingung. Saya tahu kau perawan, Allah juga tahu kau perawan. Tapi saya ingin katakan kepadamu, sekalipun kamu perawan, kamu bisa mengandung. Caranya, malaikat memberitahukan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu. Nah saudara, kata turun ini artinya melanda, memberikan suatu pengaruh, melakukan sesuatu. Yaitu Roh Kudus akan melanda kamu Maria, dia akan melakukan sesuatu, akan memberikan suatu pengaruh sehingga engkau mengandung sekalipun engkau perawan. Lalu kata menaungi, itu artinya Roh Kudus terlibat di dalamnya, atau ada intervensi suatu pengaruh yang supranatural. Jadi Maria, kamu bisa mengandung sekalipun kamu perawan. Bisa. Karena ada intervensi pengaruh supranatural. Lalu dikatakan anak itu kudus. Kudus artinya murni, bersih, dan tidak bersalah secara moral. Seorang yang saleh dan sangat religius. Lalu dikatakan dia akan disebut anak Allah, yang artinya adalah datang dari Allah. Jadi saudara, sejak dulu ketika dinubuatkan, lalu digenapi seperti apa yang pernah dinubuatkan. Lalu apa yang Allah minta Lukas catat di dalam Lukas pasal 1 yang kita baca tadi? Itu sungguh-sungguh menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kelahirannya melibatkan intervensi kuasa Allah. Allah melanda, Allah memberikan pengaruh. Allah berbuat sesuatu sehingga Maria yang perawan itu bisa mengandung. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah saudara, seseorang yang bernama Josh McDowell, dia berkata begini, bila Allah menjadi manusia, maka kita mengharapkan dia memberikan 7 hal. Kalau kita memang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk bisa memenuhi 7 hal ini. Hal pertama adalah turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Betul ya? Lahir melalui perawan Maria. Ini nggak akan terjadi lagi.
sampai kesudahan dunia tidak pernah akan terjadi. Hanya pribadi Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi kalau ada yang perawan tiba-tiba bisa mengandung, jangan percaya. Gak ada itu. Hanya kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Charles McDowell berkata begini, bila Allah menjadi manusia maka kita mengharapkan dia untuk turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Yaitu kelahiran oleh perawan. Lalu yang kedua dia katakan, kalau bila Allah menjadi manusia maka kita mengharapkan dia untuk tidak berdosa. Ini membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Di dalam perjalanannya sebagai manusia di dunia ini, dia tidak pernah berdosa. Kita baca Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengaku dosa. Karena memang dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah Bapa di surga. Karena memang dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah menyesali perbuatannya, pikirannya, dan perkataannya. Karena apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan itu ada di dalam kebenaran. Sampai dia meninggal di atas kayu salib. Dia tidak berbuat dosa. Lalu, George McDowell berkata begini, yang ketiga adalah, kalau Allah menjadi manusia, kita harapkan dia melakukan perbuatan gaib dalam bentuk mujizat. Itu baru membuktikan dia Allah. Allah harusnya bisa buat mujizat. Dan kita baca di Alkitab begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu keempat, kalau Allah menjadi manusia, dia harus memberi kesan yang berbeda, yang kuat dengan manusia lain. Artinya apa? Dalam segala hal, Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Tetapi dia jauh melebihi manusia. Pengaruh Tuhan Yesus adalah sedemikian rupa sehingga orang hanya punya dua pilihan, menerima atau menolak dia. Itu membuktikan superiornya dia. Sekalipun dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi dia memberi kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Dia beda dengan manusia yang lain. Beda. Lalu yang kelima. Kalau Allah menjadi manusia, kata George McDowell, dia harus bisa mengucapkan kata-kata terbesar yang pernah diucapkan. Kata-kata terbesar yang pernah diucapkan. Dan kadang-kadang kita membaca dari Alkitab pengajaran-pengajaran tentang Tuhan Yesus. Kata-kata yang diucapkan. Itu kadang-kadang membuat kita bingung juga. Karena sepertinya bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip yang ada, yang kelihatannya baik. Saya kasih beberapa contoh. Perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, yang pertama ada begini, berilah maka kamu akan diberi. Beri saja maka kamu akan diberi. Logikanya harusnya kita genggam kuat-kuat. Maka sedikit demi sedikit akan tersisa, akan tertabung di dalam rekening kita. Kita akan makin banyak. Tapi Tuhan Yesus katakan bukan itu, beri maka kamu akan diberi. Melampaui pengajaran yang ada di dunia ini.
Lalu Tuhan Yesus berkata bagi siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Kita yang mempertahankan nyawa di dunia ini menghalalkan segala cara untuk menumpuk di dalam keberdosaan. Berpikir itu akan menjadi satu jaminan bagi hari tua kita. Untuk berobat kita, untuk kita biaya rumah sakit kita, kebutuhan hidup kita di masa tua. Mempertahankan nyawa. Tapi Tuhan Yesus katakan, kau pertahankan nyawa, kau kehilangan nyawa. Kau nggak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa yang kau tumpuk itu, kau lakukan di dalam keberdosaan. Kelihatannya kamu berhasil menumpuk. Kelihatannya kamu punya rekening, bisa menjamin hari tuamu. Bahkan kalau kamu tidak punya anak, nggak masalah. Kamu punya uang, sekarang bisa pilih. Rumah jompo yang elit, kabar sendiri, biayanya 10 juta sebulan. Dengan suster pribadi, makanan diatur. Hitung-hitung kalau kamu punya berapa puluh M, kamu masih bisa hidup di rumah jompo itu 20 tahun plus pengobatan. Tapi Tuhan katakan kau akan kehilangan nyawamu. Lalu Josh McDowell berkata lagi, kalau Allah menjadi manusia, maka kita mengharapkan dia meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal. Betul? Tuhan Yesus meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal. Lalu, kalau Allah menjadi manusia, maka kita mengharapkan dia dapat memuaskan dahaga rohani manusia. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Josh McDowell berkata begini. Kalau Allah menjadi manusia, maka kita mengharapkan dia menunjukkan kuasa atas maut. Inilah yang membedakan superior Tuhan Yesus dengan ilah-ilah yang lain. Dia bangkit dari kematian. Dia menunjukkan kuasa atas maut. Dia mengalahkan maut itu. Sehingga dia memberi pengharapan kepada kita. Bahwa ada kehidupan kekal. Dia memberikan jaminan kepada kita. Ketika kita percaya kepada dia, mengikut dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Ada kehidupan yang kekal. Karena dia sudah menunjukkan kuasanya mengatasi maut. Nah saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus oleh perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Itu tidak dapat dipungkiri faktanya, kebenarannya. Kelahiran Tuhan Yesus oleh perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Itu menekankan, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, penerapan bagi kita apa? Kita sekarang sudah tahu, diteguhkan kembali iman kita, diyakinkan kembalilah kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Lalu apa tanggapan kita terhadap firman ini? Kalau Yesus adalah Tuhan, mari kita sembah dia. Sungguh-sungguh jadikan dia sebagai pusat penyembahan karena dia adalah Tuhan. Jangan menyembah yang lain. Hormat kepada dia karena dia adalah Tuhan. Ketika
beribadah kepadanya, seharusnya ibadah kita itu lahir dari hati. Satu pengagungan lahir dari satu hati, dari hati kita satu bentuk pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Harusnya begitu. Hormat kepadanya, jangan kurang ajar. Jangan memperlakukan Tuhan Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Suka-suka kita. Kalau lagi perlu panggil Dia. Kalau lagi tidak perlu anggap sepi Dia. Cuekin Dia. Itu kurang ajar. Kita tidak memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Kalau memang Dia adalah Tuhan, dan kita mengakui Dia adalah Tuhan, maka kita harus tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya. Karena Dia adalah Tuhan. Apa yang Dia katakan, kita tunduk dan taat. Karena Dia adalah Tuhan dan kita yakin bahwa apa yang Dia katakan itu untuk kebaikan kita. Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat begini. Kita sering bergumul untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Ya. Tapi terkadang juga memberi kesan kita mengabaikan perintah-perintahnya. Tapi saya ingin mengajak kita begini. Untuk melihat kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita yang akan datang. Ya. Mari tolong putar videonya. Suaranya Keduanya terlanjur berjodoh. Coba kita lihat. Hari ini, bila dunia tanpa digital, bisakah kamu bayangkan? Atau keduanya terlanjur berjodoh? Coba kita lihat. Ya, ulang dari awal ya. Tolong ulang dari awal. Hari ini, bila dunia tanpa digital, bisakah kamu bayangkan? Atau keduanya terlanjur berjodoh? Coba kita lihat. Dulu, saat pertama kali mendengar lagu Jadikanlah Aku Pacarmu, Sheila on 7, kita masih setia dengan kaset pita kesayangan yang tetap diputar sampai pitanya kusut, atau kepingan CD yang sudah berbaret-baret. Tak terbayang kita mendengarkan lagu siapapun hanya dengan satu kali klik lewat audio streaming. Dulu, setelah nonton petualangan Sherina di bioskop, keinginan menonton ulang cuma bisa dipenuhi dengan membeli atau menyewa DVD di rental. Tak terbayang kita nonton satu film berulang kali tanpa harus duduk manis di depan televisi. Cukup dengan smartphone yang menyimpan banyak opsi tontonan yang menanti diputar. Sesuai namanya, video on demand. Awal tahun lalu saat narasi merayakan satu dekade mata najwa, pandemi COVID belum merambah Indonesia. Tak terbayang ke depannya populasi kita diselamatkan oleh kemajuan teknologi. AI dan deep learning meningkatkan deteksi dan diagnosis COVID-19. Big data membantu pembuat kebijakan. Konsultasi dokter dilakukan jarak jauh dan vaksin bisa diciptakan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian.
6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari, maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet. Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti. Para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru. Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya. Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi. Informasi akan mengambang di udara, web akan muncul di dunia nyata bukan hanya di layar kaca. Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga, berandai-andai, dan tentu juga khawatir. Perubahan kadang memang menggelisahkan. Apakah kita bisa menyesuaikan atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital. Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Dunia kerja kita, kehidupan kita yang akan datang. Kita bicara video pertama, video kedua ini masih 3 dimensi, masih memakai karakter. Kedepan kita akan memasuki satu dunia digitalisasi 4 dimensi. Bahwa kita bisa langsung masuk ke dunia maya secara real, seakan-akan real, bisa meraba dan sebagainya. Bahkan Elon Musk sudah menciptakan chip untuk ditanam di otak manusia. Silakan parani video ketiga dan keempat. Now, a haptics company, HaptX, claims Meta copied its patented designs in a glove that the tech giant revealed recently. HaptX founder and CEO Jake Rubin himself issued a statement stating, "We welcome interest and competition in the field of microfluidic haptics. However, competition must be fair for the industry to thrive. While we have not yet heard from Meta, we look forward to working with them to reach a fair and equitable arrangement that addresses our concerns and enables them to incorporate our innovative technology into their future consumer product. When users touch virtual objects." HaptX developed a similar inflation-based system that it sells to professional clients rather than consumers. HaptX, formerly known as Axon VR, debuted publicly in 2016 after 4 years in stealth mode. Meta researchers say they developed their first glove prototype in mid-2015, not long after the tech giant acquired VR startup Oculus.
Nah saudara, kita nggak lama lagi akan masuk dunia digitalisasi 4 dimensi. Seorang anak Tuhan yang bernama Ang Wihai, seorang CEO perusahaan digital di Singapura, sudah memberitahukan bahwa alat untuk masuk dunia digitalisasi 4 dimensi itu sudah ada. Dan ini akan berkembang dengan cepat karena ini bicara tentang uang. Ini dunia yang akan kita hadapi ke depan. Chip akan ditanam di kepala kita. Kita akan masuk ke dalam satu dunia digitalisasi, dunia teknologi. Saya tidak sedang berdebat tentang teologi, premil, amil, enggak. Tapi pertanyaan saya adalah, satu saat ketika engkau menjalani kehidupan yang penuh dengan digitalisasi ini, engkau disuruh pilih. Kamu tetap bisa menggunakan hidup di dunia digitalisasi kalau engkau menyangkal Tuhan. Kan kita jual beli semua dengan chip yang ditanam di otak. Kalau satu saat disuruh pilih, kamu tetap bisa hidup di dunia digitalisasi, tapi kamu harus menyangkal Tuhan. Wah, itu pilihan yang sulit. Pilihan yang sangat sulit. Satu sisi kita ingin mengasihi Tuhan, tidak ingin menyangkal Dia. Tapi satu sisi bagaimana saya harus hidup? Bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Berat, saudara. Sekali lagi saya tidak sedang memperdebatkan teologi, premil dan amil, enggak. Tapi saya bilang seandainya satu saat kita disuruh pilih. Sulit kita menentukan pilihan. Oleh karena itu, kalau kita menganggap Dia adalah Tuhan, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, tunduk dan taat kepada perintahnya, mulai saat ini belajarlah untuk mulai tunduk dan taat kepada perintahnya. Mulai belajar satu persatu supaya kita bisa tunduk dan taat. Dengan harapan makin hari kita makin tunduk dan makin taat, makin kuat di dalam Tuhan. Dan kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Tuhan untuk tidak menyangkal Tuhan. Ini realita kehidupan kita. Mari kita belajar tunduk dan taat kepada perintah. Dan yang terakhir, kalau memang kita mengakui Dia adalah Tuhan, selain kita sembah Dia, hormat Dia, tunduk dan taat kepada perintahnya. Yang terakhir, kalau kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia tidak pernah salah. Percaya bahwa Dia selalu punya rencana yang indah bagi kita. Percaya bahwa Dia sanggup menolong kita karena Dia adalah Tuhan. Jadi apapun situasi kondisi yang menekan kita, kesulitan hidup kita, beban yang kita bawa berjalan, kalau kita mengakui Dia adalah Tuhan, percaya bahwa Dia pasti sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, menganggapi kebenaran firman-Mu, hanya satu yang kami pinta dari-Mu. Mampukan kami untuk memposisikan Engkau benar-benar sebagai Tuhan dalam hidup kami. Mengakui Engkau sebagai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mampukan kami
untuk tidak berpaling kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa buat jemaat-Mu, baik yang sementara beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Hamba angkat mereka ke hadapan-Mu. Kiranya mereka makin kuat tertanam di dalam Engkau. Mereka makin cakap menjalani firman-Mu, menjalani kebenaran-Mu. Dan mereka makin menikmati hubungan yang intim dengan Engkau. Kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kendala mereka, hamba berdoa Tuhan kuatkan dan Tuhan bukakan jalan. Kami juga datang berdoa, bersukacita bersama dengan saudara-saudari kami, anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Untuk Ibu Emi Bulain tanggal 15 Mei, untuk anak Jason Wijaya tanggal 15 Mei, untuk anak Luisa Anggawan tanggal 16 Mei, untuk saudara Christopher Patiselano 17 Mei, untuk Ibu Christine Natalia Sanggana tanggal 18 Mei, untuk anak Fernando Tandi tanggal 18 Mei, Bapak Mateus Maitor tanggal 19 Mei, anak Sean Jenny Tuasela 20 Mei, dan Bapak Frans Tandi tanggal 21 Mei. Tuhan, kami tahu Engkau memiliki rancangan dan punya tujuan dalam kehidupan mereka. Dan kami bersatu hati, kiranya Engkau menuntun memimpin mereka sampai kepada rancangan Tuhan dalam hidup mereka, sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan syukur, kami berdoa kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Engkau menguduskan, menyucikannya, biar boleh dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lalu kerjakanlah hati kami supaya kami memberi dengan ungkapan syukur, dengan kasih dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan doksologi. Oleh Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari tempat ini dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
duduk sejenak. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan satu warta, hari ini kita kedatangan ya satu saudari kita untuk pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita, yaitu temannya Ibu Dirgantari ya. Ya, kalau boleh berkenan dipersilakan untuk berdiri supaya disambut oleh jemaat. Ya, Ibu panggilannya siapa ya? Panggilan hari-hari. Ya, baik jemaat, mari kita sambut saudari kita ini, ibu kita ini. Selamat datang dalam keluarga Allah, kami mengasihimu. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama ya ibu hari ini. Kalau memang belum ada gereja yang tetap untuk beribadah, kami sangat welcome ibu bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Masih ada yang baru pertama kali hadir? Ya, jemaat jangan lupa minggu depan tanggal 22 Mei kita akan merayakan HUT Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus ya. Jadi ibadah minggu depan akan dipusatkan di Bandung di dalam perayaan HUT Sinode yang ke-70. Jadi semua unit-unit Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia akan bersama-sama live streaming di dalam ibadah HUT itu. Nah, di Bandung diadakannya jam 8 pagi. Berarti di sini jam 10 pagi. Minggu depan ibadah kita mundur setengah jam. Jadi jam 10 pagi. Kita akan bersama-sama di tempat ini beribadah bersama-sama dengan semua keluarga Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Minggu depan juga tidak ada ibadah sekolah minggu ya. Karena di dalam ibadah HUT ini itu juga sudah mencakup konten untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi minggu depan juga tidak ada sekolah minggu. Demikian warta dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu.